Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang ekonomi politik neoklasik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Laili Idatur Rahmah NIM 200. Yang kedua, Ahmad Bagas Firdaus NIM 209. Yang ketiga, Mira Wahyuningsih NIM 214. Dan yang keempat, Titi Sari Ailmi NIM 227. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang ekonomi politik neoklasik. Subbab pertama yaitu deskripsi. Periode waktu yang diawali sejak diterbitkannya World of Nations pada tahun 1776 sampai masa sekarang telah berjalan selama lebih dari 200 tahun. Sekalipun ada banyak unsur dari pemikiran awal Smith yang tetap dianut sampai sekarang, terutama dalam aliran neoklasik Ban. Namun, ilmu ekonomi neoklasik bukanlah sekedar versi modern dari ekonomi politik klasik. Bahkan pendekatan neoklasik dianggap lahir pada dekade 1870, yaitu bertepatan dengan bangkitnya aliran marginalis dalam ilmu ekonomi. Untuk materi yang kedua ada struktur ekonomi neoklasik. Ide utama dalam pemikiran neoklasik adalah konsep pilihan yang dibatasi. Konsep ini memandang individu sebagai pelaku yang membuat pilihan, atau orang yang harus memilih beberapa alternatif tindakan berdasarkan pandangan atau imajinasinya sendiri tentang apa dampak dari tiap-tiap alternatif itu bagi dirinya. Para ekonom yang dididik dalam tradisi neoklasik mengasumsikan bahwa semua orang akan selalu berusaha untuk mencapai level kepuasan yang tertinggi di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga tingkat kebahagiaan yang tertinggi dapat dicapai sesuai dengan sumber daya yang tersedia bagi kita. Ide tentang motivasi manusia ini dibentuk menjadi teori tindakan manusia, yaitu yang menyatakan bahwa individu akan menentukan apa yang ia lakukan berdasarkan bagaimana tindakan-tindakannya itu bisa mempengaruhi level kepuasannya. Dalam praktiknya, pendekatan neoklasik menghubungkan antara kesejahteraan dengan pilihan. Semakin besar kisaran pilihan yang tersedia, maka semakin besar level kesejahteraan yang bisa dicapai jika keadaan lain tidak berubah. Ekonomi dipandang sebagai proses di mana orang berusaha memaksimalkan pemenuhan terhadap kebutuhan berdasarkan sumber daya yang ada, dan biasanya juga memaksimalkan distribusi dari sumber yang ada itu. Proses ini dianggap terjadi di dalam institusi ekonomi maupun institusi politik. Orang yang membuat kontrak dan kapasitas pribadi maupun orang yang terlibat dalam tindakan kolektif adalah sama, yaitu sama-sama penghematan. Ekonomisi di sini digunakan istilah penghematan untuk membedakan dari maksimalisasi, biarpun artinya pada akhirnya sama, karena orang berhemat adalah sama saja dengan memaksimalkan sumber daya yang ia miliki dengan tidak menyembunyikan. Pasar dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari transaksi-transaksi yang dilakukan secara sukarela antar beberapa pemilik properti yang independen, yang sempurna, dan sama-sama mengejar kepentingan pribadinya sendiri-sendiri. Menurut pandangan neoklasik, transaksi itu baru akan terjadi kalau dianggap bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Kalau kontrak dibuat secara sukarela, dan kalau tidak ada faktor yang bisa menghambat peningkatan kesejahteraan dalam transaksi, dan ketika konsekuensi dari transaksi-transaksi itu hanya berdampak terhadap pihak-pihak yang membuat kontrak saja untuk meningkatkan level kepuasan mereka. Cara pandang dari pendekatan neoklasik di atas menghasilkan dua jenis agenda politik. Yang pertama adalah agenda politik yang berusaha untuk mengamankan atau mempertahankan sistem hak kepemilikan agar transaksi-transaksi bisa terjadi secara sukarela. Ini dilakukan dengan cara memperlakukan aturan tentang hak kepemilikan yang dirancang untuk menunjang tujuan-tujuan
pencapaian kesejahteraan individu, seperti yang digariskan oleh pendekatan neoklasik. Yang kedua adalah agenda politik yang terkait dengan pihak-pihak yang tidak ikut mengadakan kontrak tapi terpengaruh oleh kontrak atau transaksi itu, atau agenda dan yang terkait dengan situasi di mana transaksi-transaksi yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan tidak dapat dilakukan karena berbagai alasan yang bukan merupakan batasan-batasan yang harus dipatuhi agar bisa menegakkan hak kepemilikan. Sebuah sistem pertukaran yang dilakukan individu-individu untuk umumnya baru bisa berjalan jika individu-individu itu memahami hak kepemilikan apa yang ia miliki dan memahami bagaimana cara menggunakan properti. Pandangan yang biasanya diambil dalam analisis ekonomi neoklasik adalah bahwa aturan-aturan yang mengatur hak kepemilikan adalah sangat penting tapi tidak termasuk dalam wilayah pembahasan dari model-model ekonomi. Hak kepemilikan dipandang sebagai eksogen dalam artian yang sama seperti distribusi sumber daya bersifat eksogen, dan juga dipandang sebagai berada di luar dari lingkup model ekonomi dalam artian bahwa aturan-aturan tentang hak kepemilikan diasumsikan tidak akan berubah dalam jangka waktu yang pendek. Seperti yang dikatakan Field 1979, para pemikir ekonomi neoklasik membuat pembedaan kategori antara pembuatan model untuk perilaku pemenuhan kebutuhan pribadi jangka pendek yang dilakukan dalam kerangka aturan-aturan hak kepemilikan dengan aturan-aturan hak kepemilikan itu sendiri. Para ekonomi neoklasik mulai membahas tentang hak kepemilikan. Mereka memandang hak ini bukan hanya sebagai bagian dari kerangka yang mendasari kegiatan ekonomi, tapi juga sebagai bagian dari sebuah sistem hukum di mana sistem hukum ini sendiri dibentuk lewat proses ekonomi, yaitu lewat perilaku maksimalisasi. Selanjutnya yaitu eksternalitas. Eksternalitas sendiri adalah dampak dari transaksi terhadap pihak ketiga atau yang ikut transaksi yang tidak melewati sistem harga dan muncul sebagai efek samping yang tidak disengaja dari kegiatan orang lain atau perusahaan lain. Pemerintah dapat mengatasi eksternalitas dengan cara denda dan subsidi melalui harga regulasi pemerintah dengan melakukan standar dan ancaman hukuman. Dengan kata lain, diberikan larangan yang mengikat. Pemerintah juga dapat melakukan pengadilan. Ini artinya pihak-pihak yang dirugikan dapat memperkerahkan ke pengadilan. Pendekatan kedua yang banyak digunakan untuk mengurangi eksternalitas adalah lewat regulasi pemerintah. Berbeda dengan denda dan subsidi yang berusaha membatasi eksternalitas melalui sistem harga, regulasi berusaha mengendalikan eksternalitas dengan menetapkan aturan seperti misalnya yang berbentuk standar-standar yang dapat diperlakukan dengan larangan. Respon ketiga yang dapat diberikan pemerintah untuk mengatasi eksternalitas adalah lewat sistem peradilan, yaitu di mana pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh eksternalitas dapat memperkerahkan pihak yang muncul dari eksternalitas itu ke pengadilan. Pendekatan seperti ini baru bisa berjalan dengan baik kalau hak kepemilikan sudah terdefinisi dengan jelas. Poin selanjutnya yaitu barang publik. Para ekonom neoklasik telah banyak menulis tentang barang-barang publik ini, misalnya seperti pendidikan, jalan raya, penelitian dan pengembangan, maupun tentang hak-hak properti terhadap barang publik. Peran penting dari barang publik melibatkan banyak level dari kegiatan pemerintah, mulai dari masalah sanitasi dan aturan lalu lintas untuk level pemerintah lokal sampai pada kebijakan pertahanan negara pada level internasional. Sama halnya dengan eksternalitas, para teoritisi neoklasik juga memandang kehadiran barang publik sebagai contoh dari terjadinya kegagalan pasar. Eksternalitas terdapat sebuah kegiatan yang menimbulkan dampak adanya biaya atau keuntungan yang tidak ditentukan harganya terhadap pihak lain yang tidak ikut atau terkait dengan kegiatan itu. Dalam barang publik, yang menjadi masalah adalah bahwa barang-barang publik yang dibutuhkan banyak orang ini
seringkali tidak berhasil diciptakan atau diadakan oleh pasar dalam jumlah yang memadai. Alasan mengapa barang publik diproduksi dengan level yang terlalu rendah ini adalah karena pasar hanya mau memproduksi barang yang memungkinkan produsen untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan barang publik dengan ekonomi politik. Dalam pemikiran neoklasik, barang publik adalah tema yang menarik karena barang publik menunjukkan batas-batas dari model pasar sempurna yang terdiri dari pelaku-pelaku yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Contoh barang publik seperti udara yang bersih, kendali terhadap wabah penyakit, kondisi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, keamanan di jalan raya, dan pertahanan negara yang jelas dibutuhkan oleh individu yang ingin memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pribadinya ini tidak bisa didapatkan oleh si individu itu lewat pasar. Poin selanjutnya yaitu monopoli dan oligopoli. Pasar dengan persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki penjual dan pembeli dalam jumlah besar. Ukuran kekayaan dari tiap-tiap produsen dan konsumen sangat kecil jika dibandingkan dengan total kekayaan yang ada di dalam pasar, sehingga tiap-tiap satu pelaku tidak dapat mempengaruhi kondisi agregat dari pasar, terutama harga. Bahkan, dalam kondisi yang persaingannya sempurna, tiap-tiap pelaku atau perusahaan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Pilihan yang bisa dibuat tiap-tiap pelaku adalah sebatas apa yang akan mereka produksi dan berapa banyak yang akan mereka produksi. Ketika perusahaan-perusahaan dalam sebuah pasar menjadi terbatas kemampuannya seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa pasar berfungsi sebagaimana mestinya. Oligopoli dikatakan terjadi ketika beberapa perusahaan mengendalikan sebagian besar dari pasar atau aset dalam pasar untuk sebuah sektor tertentu. Dalam situasi ini, perusahaan bisa mengatur parameter-parameter utama dalam pasar seperti misalnya harga. Bahkan, perusahaan-perusahaan dalam oligopoli bisa menetapkan level harga yang lebih tinggi daripada level harga yang bisa terbentuk dalam persaingan sempurna. Selisih antara harga dengan biaya produksi ini bisa didapatkan sebagai kelebihan laba. Laba yang lebih tinggi daripada yang bisa didapatkan dalam pasar sempurna PEN, atau yang disebut sebagai ramping. Selain dari menaikkan harga, perusahaan dalam oligopoli juga membatasi output karena mereka sudah mendapatkan laba yang lebih tinggi dengan menjual produk yang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi. Sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.